match yang dua pada hari ini. Walaupun mereka masih sama-sama mempunyai satu nyawa tambahan. Tapi ini akan berpengaruh juga untuk stamina mereka di hari esok. Setuju banget, karena lower bracket Wah, run itu bakal exhausted banget. Bakal capek banget. Mainnya juga berkali-kali, berarti bisa dianalisis juga berkali-kali tentunya. Dan lebih mudah untuk mencari celah kelemahan dari tim tersebut. Lihat, sudah mulai bermain agresif. Flicker digunakan JP. Belum level 2, belum adanya heal. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak Homeboys. Apalagi kita tahu walaupun sebenarnya sudah kena nerf sedikit menjadi 2 detik, tapi itu nggak ngaruh oleh Nolannya. Tetap langsung maju, nge-invade jungle duluan bahkan. Tidak mengambil rock urusannya, justru malah ke Scat Lizard dulu. Dapetin dari mini crabnya, kemudian mungkin akan muter kembali lagi ke jungle ya. Dan ini ngebuat rotasi dari Chibi, ya dengan dash akan lebih cepat. Bahkan dengan levelnya ya. Yes, that's right. Oke, sementara posisi dari Benny Cutie masih bisa untuk tarik ulur aja di area bawahnya. Kalau Tizi pun udah dapetin level 4. Karena Cornet ini pemain jungle ya, jadi biasa dia udah terbiasa dengan pattern jungle. Betul. Dari jungler sendiri. Dan kalau Tizi di sini sudah mulai terlihat juga di area atas, namun pergerakan dari pemain-pemain Homeboys. Kalau kita bandingkan dengan match pertama tadi ya, ini lebih kelihatan ada adrenalin yang, atau mungkin pressure-nya ya Net. Iya betul, betul. Beda ya, lebih agresif gitu dari kedua tim. Oke, dan sejauh ini tentunya turtle pertama sudah mulai muncul. Warlord udah berhasil dapetin level 4-nya, sementara pergerakan dari Sunford masih terlihat di area atas nih. Sepat bakal coba agak sedikit menahan lajunya minion, sementara Storm dan juga Warlord sudah mulai terlihat apakah akan dibuka oleh Echo Philippines. Tapi lihat level 5 karena dia dapetin purple buff terlebih dahulu dari seorang Chibinya. Tapi Sunford sudah mengeluarkan langsung ultimate di depan dan bahkan langsung dihajar terlebih dahulu. Dicuekin turtle-nya, ada Netherrealm dan bahkan langsung dihabiskan Kartesinya low. Dan bahkan lihat Homeboys mencoba untuk dapetin 1 poin kill terhadap seorang Kartesi. Tapi jaraknya terlalu jauh, tapi Chibi, balik lagi dia mengincar karena Sanji terlalu memaksakan dan justru dia yang ter-shutdown. Wow, ada teamfight yang sempat terpisah tapi Sunford ternyata mengincar karena sempat dan tumbang ternyata. Aku suka banget playstyle dari seorang Sunford. Kalau kita ngelihat mungkin di early turtle pressure-nya tadi B, dia sempat ngusir Warlord duluan. Terus dia balik lagi karena posisi dari Warlord udah lumayan jauh. Dia kembali lagi, akhirnya dia mencoba untuk memberikan pressure ke arah sepatnya. Ya, Sepat dan Sunford, the double S ini benar-benar memberikan pressure dengan backline sebagai target utama mereka. Sepat dengan penalty zone-nya, jump in ke belakang, Sanji yang jadi korban tentunya di sana. Dan sama halnya seperti sosok dari Sunford yang lagi-lagi targetnya menuju ke arah backline. Son? Tapi agak sedikit memaksakan, tidak ada follow up. Sean terjebak di sana, mencoba untuk bertahan sendirian. Coba untuk di follow up dibantu, tapi tak pakai Sean, hanya buying time saja karena turtle-nya. Itu objektif yang diincar oleh anak-anak Homeboys. Dapetin turtle walaupun harus akhirnya kehilangan seorang Sword. Iya. Dan kalau kita memang melihat dengan adanya turtle objektif yang biasa muncul, ini biasanya jadi korban antara roamernya atau mungkin XP-nya ya. Betul. Ya, pertukaran yang selalu trade-nya tuh menuju ke arah roamer terlebih dahulu. Tapi kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana gameplay dari Homeboys yang membiarkan Echo, terutama Sanji ya, mendapatkan killing spree terlebih dahulu. 3 poin kill yang begitu mahal. Ini kayak sebuah gambaran kalau seandainya Homeboys mau mengincar Sanji dalam tim fight besar ini mungkin contohnya. Yes, Mystic Gas. Masih dapat kill karena belakang Minion Fury. Hanya terkena satu langsung di backup. Oleh diikuti juga ikut join team fight, tapi mega kill justru didapatkan oleh Sanji yang menggunakan Faramisnya. Tapi bahkan itu ngasih space yang cukup banyak sih sebenarnya ke arah Rizal. Dia berhasil untuk dapetin setidaknya platingan gold. Meskipun ada pertukaran di mana Storm tumbang kali ini. So Homeboys mereka sebenarnya nggak terlalu tertinggal jauh. Despite juga dari adanya satu buah turtle yang didapatkan tadi untuk turtle yang pertama. Tapi Echo mereka masih mengungguli dari segi point kill. Dan kalau misalkan kita melihat dari gold lead, pelan-pelan Carl TC juga coba untuk mengejar ketertinggalan level. Karena mau dari segi manapun, Chibi farming patternnya lebih cepat. Dan secara damage retribution dia juga akan lebih tinggi, apalagi ganking ke arah gold lane. Ini bakal menjadi sebuah jawaban dari Homeboys. Setelah mereka mungkin kalah di area teamfight Turtle, di area River. Tapi posisinya kali ini 4 lawan 4, apakah ini akan menjadi jawaban yang tepat untuk memaksakan teamfight di area gold lane. Apalagi beberapa detik lagi akan ada Turtle juga. Ini kayaknya teritorialnya harus benar-benar 5 lawan 5. Lihat Sepat dan Sunford sama-sama motong lane jauhnya. Iya, dan Homeboys juga tadi udah sempat dapetin teritorialnya, tapi kalau Tizi
Seperti Sanji. Betul, coba untuk dibuka. Primal Wrath tidak dikeluarkan dan justru diamankan poin killnya terhadap seorang Kartezi dan Sanford mengganggu Chibi-nya. Tapi kita lihat Final Electro gak bisa untuk membunuh seorang Chibi dan bahkan dilepas Purple Blast. Dan ini dia Warlord tiba-tiba di arah mid lane-nya. Mystic Gus justru dapetin 1 poin kill, tapi lagi-lagi itu dia. Ada pertukaran, selalu ada pertukaran. Dan sekarang jatuhnya ke arah XP lanernya. Sanfordnya tumbang, Turtle didapatkan oleh anak-anak Eko. Apakah terlalu memaksakan untuk mengejar ke arah Chibi tadi Profesor KB? Itu udah pasti bakal jadi target utama karena mau bagaimanapun Chibi adalah harga yang mahal bagi teman-teman dari Eko. Semakin menuju ke late game, Chibi akan semakin lebih mengerikan. Heptasis sudah ada di tangannya. Kalau seandainya makin banyak item damage yang ada di tangan dari Nolan, tentu ini akan menimbulkan efek burst damage yang mengerikan kepada Eko. Apalagi kalau kita lihat dari JP, dia kan pasti on the way nih untuk membuild ke arah item seperti Flask of Justice dikarenakan item Rom favornya. Jadi dia pun butuh item anti-burst tersebut. Nah, gimana caranya untuk mungkin Homeboyz lebih tepatnya memisahkan team fight? Salah satu caranya adalah ya mungkin mencari pemain yang sedang sendirian dan itu yang akan dicari oleh Chibi sampai late game nanti. Wah. Pick off dengan menggunakan fracture. Damage burst yang tinggi akan menjadi solusinya. Lihat, dibuka, kekerasan, dan bahkan langsung dihajar begitu saja, tapi langsung ada follow up. Dan bahkan ada Minion Fury juga, masih ada Flicker mencoba untuk kabur, tapi lihat Mystic Gus-nya, connect ketiga orang. Tapi masih belum adanya yang ke-kill karena Kartezi masih bisa dia sekarang belakang. Justru double kill diamankan oleh seorang Sanji. Dan mencoba untuk dapat poin kill dia, lihat Razel masih maju ke arah depan. Masih ada flick out ke arah belakang dan Razel dia justru harus tumbang. 3, bahkan 4 orang dari anak-anak Homeboyz harus ter-shutdown. Wow, dan kita ngelihat tadi sebenarnya posisi dari seorang Sepat itu sebenarnya Sepat udah mulai flicker ya. Udah mulai meninggalkan area pertempuran tuh tadi, Be. Dan meninggalkan Razel sendirian. Terlalu mengambil risiko, Razel coba untuk mengejar ke arah JP namun sayangnya tidak sempat tertangkap. Malah dengan ada backup yang cepat dari Sanford, ini jadi permasalahan, Be. Aku bilangnya fokus team fight-nya terbagi menjadi 3. Yang pertama, Chibi engage ke Benny Curie. Tapi ternyata Benny Curie masih bisa untuk memainkan pasifnya. Bahkan dia sudah selesai dengan Golden Staff. Sehingga Chibi yang malah tumbang sendiri di lini bawah. Sementara di bagian yang agak-agak sedikit menuju ke arah purple buff, di sana ada sosok Razel. Dan untuk kedua kalinya Razel harus tumbang juga di area mid lane. Ini bakal jadi snowballing mistake yang berbahaya bagi Homeboyz karena Eko makin lebih leading secara gold. Ini benar-benar harus jaga posisinya juga sih, Be. Karena tadi Cimo juga lihat nggak ada Purify dari Razel dan terlalu depan off position. Sehingga bisa diculik dan bahkan timingnya pas banget. Turtle sudah berubah menjadi Lord di menit yang ke-8. Ini benar-benar sesuai dengan prediksi dan pembahasan kita di awal-awal soal Eko Express. Iya. Eko Express, sebuah tagline yang menandakan kalau gameplay mereka begitu cepat. Bahkan paling cepat kalau bisa kita bilang antar satu objektif ke objektif lainnya. Dan Eko punya informasi ketika memang Razel sempat tumbang di area atas, Purify memang sudah digunakan. Jadi ketika mereka melihat ada sosok Razel yang bisa ditarik tentunya, tapi di area bawah Chibi. Wow. Udah Dan nggak flash kelar. udah nggak bisa seperti di purple buff tadi. Dia nggak bisa udah ngehindar lagi sekarang. Fraction nggak ada God juga dan bahkan purple buff-nya lagi-lagi. Di-invade 2-3 kali oleh Kartezinya, diamankan begitu saja dan bahkan shotnya juga nggak boleh terlalu off position. Karena terlalu jauh juga, tidak boleh terlalu offside karena Lord udah mulai berjalan juga di Ratu Planet. Tas dilakukan oleh kedua player. Dan membuktikan kalau mereka bermain dengan harusnya sih dengan mentality yang sama-sama kuat ya. Santai aja, chill aja. Walaupun di babak playoff ya. Betul. Kalau dulu kalau belum ada kamu kita bilangnya tribute to Cornet. Tapi sekarang sudah ada Cornet, tas. Dan yang pastinya kali ini Lord akan bisa di-clear dengan cukup cepat. Masih Lord yang pertama dan jangan lupa untuk follow semua sosial media dari One Esports ya teman-teman. Untuk dapetin berita terupdate seputar dari MPLI dan juga Mobile Legends. Oke, kita sudah berbicara untuk menit yang ke-9 dengan perbedaan gap gold yang sangat-sangat jauh sekali. 7.000 gold kita genapkan. Karena kalau kita melihat dari Eko dengan keuntungan di early game seperti ini, mereka akan melakukan invade yang sangat-sangat dalam. Tapi Sanford Sendirian, masih ada Netherrealm, masih bisa untuk di-cover begitu saja. Kartusinya mengincar ke arah belakang dan Chibi nggak bisa bertahan. Langsung di-shutdown begitu aja, tapi kita sempat ya mencoba untuk flick out. Tapi tidak bisa di-backup, harusnya mencoba untuk dikejar kembali, dipotong dan langsung double kill. Lagi-lagi Eko.
akan sesuai dengan prediksi dari Profesor KB Eco Express. Apakah benar-benar akan terjadi di sini? Dan bahkan udah mulai masuk ke area rumah. Dan Gila, Warlord, Alekto final ball! Dan di shutdown! Tersisa satu orang dan mungkin akan wipe out kita dari Shadow Stampede. Dan yes! Wipe out! Untuk anak-anak Eko. Tersisa Chibi sendirian. Ini benar-benar game yang cepat sih kalau mereka bisa langsung kelarin dan bahkan tershutdown juga. Tersisa satu creep, masih mencoba untuk membersihkan creepnya tapi gak bisa. Eco Express is real. 11 menit kurang sedikit untuk game yang pertama. efek snowballing yang tadi udah sempat disebutkan dan dibahas oleh Profesor KB.